Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Kita bersyukur
marilah terus belajar percaya, marilah terus belajar beriman kepada Kristus, karena Kristus itu kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur bab cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, tergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur bab cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur bab cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak di dalam kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mempersiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan, Bapak Ibu persiapkan yang terbaik buat Tuhan. Kita bersama-sama menaikkan pujian. Kami bawa pujian ke rumah Tuhan. Kami bawa pujian.
yang memiliki otoritas baik dunia maupun akhirat, yaitu Yesus Kristus, atau yang dikenal oleh orang pada umumnya adalah Isa Al-Masih. Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak orang yang hadir di sana. Tetapi detik itu, hari itu, Zakeus mendapatkan anugerah istimewa di mana dia bertemu dengan pemilik kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau Zakeus saja mendapatkan anugerah ketika berjumpa dengan Yesus, saya percaya pun, Anda dan saya pun pasti mendapatkan anugerah karena kita berjumpa dengan Yesus di dalam iman percaya kita kepada Dia. Amin. Kita mendapatkan anugerah. Kenapa? Karena kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang fana di dunia ini, itu sudah biasa. Orang dunia pun itu bisa mendapatkan. Kalau saudara mendapatkan harta, mendapatkan kekayaan, mendapatkan jabatan dan sebagainya, itu sudah biasa. Tetapi untuk mendapatkan sebuah anugerah di mana berjumpa dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sangat langka, Bapak Ibu. Karena ada begitu banyak orang yang hari-hari ini menolak kasih karunia Allah. Ada begitu banyak orang hari-hari ini yang justru meninggalkan Yesus. Tetapi perhatikan, Zakeus dia mendapatkan anugerah dikala dia bertemu dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu masalah apa yang saudara alami hari ini. Mungkin saudara merasa sepertinya Tuhan meninggalkan saya, sepertinya Yesus nggak peduli dengan saya. Dengar baik-baik. Kalau engkau sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, mari engkau datang kepada Tuhan. Mari engkau bertemu dengan Yesus di dalam doamu. Engkau bertemu dengan Yesus di dalam firman, di dalam pujian penyembahanmu. Karena disitulah kehidupan rohanimu akan dipulihkan, kekuatan imanmu itu Tuhan akan anugerahkan di dalam hidupmu. Maka belajarlah seperti Zakeus. Dia tinggalkan pekerjaannya, dia tinggalkan kesibukannya, dan dia datang bertemu dengan Yesus untuk mendapatkan anugerah yang sungguh luar biasa di dalam kehidupannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, menarik sekali sana. Setelah dia bertemu dengan Yesus, lalu kemudian Yesus berkata, Zakeus, turunlah, aku akan menumpang di rumahmu. Artinya menariknya di sini, Bapak Ibu Saudara, bahwa Zakeus mau mengundang Yesus hadir di rumahnya. Zakeus mau membuka hatinya, membuka rumahnya untuk Yesus datang. Kalau kita perhatikan, Bapak Ibu, ada begitu banyak orang yang sudah berhasil, dia lupa Tuhan. Ada begitu banyak orang yang kaya, yang sudah sukses, yang sudah berhasil. Dulu katanya percaya Yesus, tetapi ketika dia berhasil, dia lupa Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, luar biasa Alkitab mencatat, Alkitab menjelaskan bagi kita bahwa Zakeus, walaupun dia kaya, walaupun dia memiliki pekerjaan, walaupun dia sibuk, tetapi dia masih punya waktu untuk mengundang Yesus hadir di rumahnya. Artinya apa? Dia memprioritaskan Tuhan. Dia mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dia membuka hidupnya, membuka dirinya untuk Allah hadir di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita hadirkan di dalam rumah tangga kita? Apa yang kita mau hadirkan di dalam pekerjaan kita? Apa yang kita mau hadirkan di dalam hidup kita? Kita hadirkan keegoisan, kita hadirkan perbantahan, kita hadirkan perkelahian, kita hadirkan jimat-jimat, kita hadirkan hal-hal yang duniawi di dalam rumah tangga kita. Atau sebaliknya kita hadirkan Yesus di dalam rumah tangga kita, agar rumah tangga kita, pekerjaan kita bisa bahagia, pekerjaan kita bisa damai, pekerjaan kita bisa berhasil. Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Zakeus sekalipun dalam kesibukan, sekalipun secara fisik itu terbatas, tetapi dia tetap mengundang Yesus hadir di rumahnya. Itu pertanda anugerah semakin nyata, semakin luar biasa dinyatakan di dalam kehidupan
Sakeus. Hadirkan Yesus di dalam rumah tanggamu. Undanglah Yesus di dalam hidupmu. Undanglah Yesus di dalam rumah tanggamu. Undanglah Yesus di dalam pekerjaanmu. Undanglah Yesus dalam seluruh aspek kehidupanmu. Maka kehidupanmu itu akan terlihat bahwa Kristus itu bersinar di dalam kehidupanmu. Tanggalkan semua hal yang membuat engkau, yang menghambat engkau untuk bertemu dengan Tuhan. Dan mari engkau datang kepada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, menarik sekali di sini. Sakeus menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, apa yang terpenting dalam hidup ini? Pekerjaan, usaha, main game, gadget. Apa yang terpenting dalam hidup ini? Hobi? Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan teks ini, memberikan sebuah gambaran yang begitu jelas bagi kita bahwa ternyata harta bukan segalanya bagi Sakeus. Mengapa saya katakan demikian? Karena ketika dia menerima keselamatan dari Kristus, dia berkata, apabila aku merasa seorang, aku akan mengembalikan. Ya, ayat yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kembalikan 4 kali lipat. Wow, ini sebuah komitmen baru yang dimiliki oleh Sakeus ketika dia memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Artinya, Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu lebih penting dari segalanya. Apalah artinya seseorang memiliki kekayaan? Apalah artinya seseorang memiliki harta yang banyak? Apalah artinya seseorang memiliki segalanya di dunia ini tetapi tanpa memiliki keselamatan di dalam Kristus? Mari kita belajar seperti Sakeus. Dia memiliki kekayaan, tetapi Sakeus memprioritaskan keselamatan jiwanya. Bahwa keselamatan, percaya kepada Kristus itu lebih bernilai, lebih berarti daripada segalanya di dunia ini. Maka Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari malam hari ini pikirkanlah satu hal. Saya mau memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kalau hari ini engkau masih menolak kasih karunia Tuhan, kalau hari ini engkau masih belum percaya kepada Kristus dengan benar, maka saya menantang saudara, mari datang kepada Tuhan. Engkau bisa berjumpa dengan Yesus sebagai juru selamat dalam hidupmu. Mari buka hatimu, buka pintu rumahmu untuk Kristus itu hadir. Buka kehidupan keluargamu supaya keluargamu dipulihkan ketika Kristus hadir dalam rumah tanggamu. Dan ingat, yang terpenting dari semua hal di dunia ini adalah keselamatan jiwa. Keselamatan di mana sorga yang kekal itu menjadi penting di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya melalui firman ini kita diteguhkan, kita ditolong, kita dikuatkan, kita diberkati. Dan lihatlah ke depan dengan imanmu yang tertuju kepada Tuhan. Kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu malam hari ini. Teguhkanlah firman-Mu, meteraikanlah firman-Mu, agar boleh menjadi benih yang bertumbuh, tetapi teramat berbuah di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Mungkin kita punya pergumulan yang kita alami saat ini, tetapi mari datang kepada Tuhan. Saya percaya ada kekuatan yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita. Amin. Sakeus dia memiliki kepastian sebelum berjumpa dengan Tuhan. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, dia memiliki kepastian di dalam Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini, Kala Ku Cari Damai. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temu di dalam Yesus.
tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Saya pimpin saudara dalam doa. Mungkin engkau sedang bergumul dengan keluargamu, atau bergumul untuk diri sendiri. Apakah itu mungkin sakit penyakit, atau mungkin kejenuhan, sudah mulai bosan, sudah mulai jenuh dengan keadaan-keadaan yang semakin hari semakin sulit. Atau mungkin saudara bergumul dengan suami yang sudah sekian tahun saudara berdoa tetapi ternyata belum juga percaya Yesus. Atau mungkin dengan istri, saudara bergumul dengan pasanganmu. Atau barangkali Bapak Ibu Saudara bergumul dengan masa depan yang belum pasti. Saya tidak tahu persis Bapak Ibu Saudara. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa di dalam Yesus ada kekuatan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Kalau mungkin hari ini doamu belum terkabulkan, jangan pernah putus asa. Engkau tetap terus berharap kepada Tuhan. Engkau terus belajar mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Maka ke depan pun Tuhan akan berkarya di dalam hidupmu. Mari kita sama-sama satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu, selalu meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Baik itu suami, istri, anak-anak, pemuda, remaja. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus berkarya di dalam hidup mereka. Agar mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Agar mereka semakin berdiri teguh di dalam firman-Mu. Agar mereka tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang mereka alami saat ini. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan jamah, Tuhan lawat, pemulihan Tuhan terjadi di dalam hidup mereka. Saya percaya Tuhan, suami-suami yang belum percaya kepada Engkau, saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Engkau bekerja berkarya. Engkau punya cara ajaib untuk menolong, untuk menyelamatkan setiap orang. Bagi anak-anak dalam pendidikan, masa depan, kami berdoa dalam nama Yesus. Setiap roh kebodohan kami tolak, dan roh kecerdasan, kepintaran, kemampuan ada datang dari Tuhan. Sehingga mereka tetap mengandalkan Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Bapa, kami berdoa buat generasi-generasi muda yang sedang menempuh studi, yang sedang bergumul masa depan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang mengendalikan segala keadaan. Engkau Tuhan yang punya otoritas untuk mengubah segala sesuatu yang buruk menjadi baik di dalam nama Tuhan Yesus. Termasuk saat ini pun kami berdoa bagi virus corona. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk pemerintah. Kami berdoa untuk tim medis sebagai garda terdepan.
Kami berdoa untuk setiap masyarakat yang terkena virus corona. Dalam nama Yesus Tuhan, lawatan-Mu terjadi. Bahkan pemulihan demi pemulihan buat perekonomian di bangsa ini. Kami percaya Tuhan Engkau bekerja. Terima kasih Bapa. Ada bergumul dengan usaha pekerjaan ya Tuhan. Ya mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan, mencari usaha, membuka usaha. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan Engkau bekerja berkarya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk penginjilan, untuk penjangkauan jiwa-jiwa di berbagai suku bangsa. Kami berdoa dalam nama Yesus, lawatan Tuhan terjadi. Sehingga semakin banyak jiwa yang boleh percaya Yesus Kristus untuk memperoleh sorga yang kekal. Kami bersyukur, terpuji nama Tuhan. Lebih dari apa yang kami doakan, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi umat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita saat ini. Bersama-sama kita menaikkan pujian penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami saat ini. Kami percaya berkat dan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati kami mulai saat ini sampai Yesus Kristus datang di kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikianlah ibadah doa kita saat ini. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan di ibadah doa jemaat. Saya percaya setiap ibadah doa ketika kita luangkan waktu bersama-sama, maka disitulah kita bisa melihat perkara-perkara ajaib Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Salam optimis karena Tuhan ada, sebab Dia Allah yang setia di dalam kehidupan kita. Shalom dan selamat malam.